Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan, nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sambilkan dari Mazmur 37 ayat 5 dan 6. Saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin supaya kita jadi orang-orang yang hanya mengandalkan Dia dan bukan kepada yang lain. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan kita percaya kepadanya dengan segenap hati kita, dikatakan Ia akan bertindak. Kalau engkau ada dalam pergumulan, ada masalah yang sulit dalam hidupmu, dan engkau terus berjuang dengan kekuatanmu sendiri, nggak ada solusi, kok nggak ada jalan keluar, kok nggak ada titik temu, gimana caranya ini? Dengar baik-baik, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ini kuncinya, serahkan hidup dan percaya kepadanya, maka Ia, Tuhan, akan bertindak. Dengan kata lain begini, Ia tidak akan bertindak sebelum engkau menyerahkan hidupmu dan sebelum engkau mempercayai Dia dengan segenap hatimu. Ya, kuncinya di sini. Dengan penyerahan hidup kita dan iman percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jadi ketika ada iman, ada percaya, dan juga tentunya ada penyerahan hidup, disitulah ada alasan untuk Tuhan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Iya, Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Artinya apa yang menjadi bagianmu, apa yang Tuhan tentukan bagimu, itu akan menjadi nyata, menjadi semakin jelas. Ya, hakmu seperti siang, kebenaranmu seperti terang. Ya, dalam terang, dalam siang itu sesuatu yang tidak ada yang tersembunyi lagi. Ya, artinya terlihat jelas. Bukan malam, bukan gelap, tapi terang dan siang.
Jadi artinya Tuhan yang akan bertindak. Loh, ini luar biasa kan? Bagaimana supaya Tuhan bertindak menolong kita? Supaya Tuhan melakukan sesuatu bagi hidup kita. Ayo serahkan hidupmu kepada Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, artinya sejak dia menyerahkan hidupnya, saat itu siapa yang pegang kendali? Dia Tuhan yang menerima penyerahan hidupmu. Sehingga Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, hidupku yang kuhidupi ini bukan tentang aku lagi. Ya, kenapa bukan tentang dirinya lagi? Karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, kalau kita berkata aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, tetapi kita masih pusing sendiri, kita masih bertindak, melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, kita nggak peduli dengan firman-Nya, kita nggak mau melakukan perintah-perintahnya, ya namanya engkau belum menyerahkan hidup. Orang menyerahkan hidup itu, hidupmu bukan lagi tentang dirimu, hidupmu bukan lagi engkau yang bertindak, tapi Tuhan yang akan berperkara dalam hidupmu. Kita gampang, ya sepertinya mudah, tapi tidak mudah. Kenapa? Karena kita masih punya daging, ya punya keinginan-keinginan. Ya keinginan daging kita, wah aku maunya begini, aku maunya begitu. Lah itulah, ya sehingga menyerahkan hidup itu tidak mudah. Tapi Alkitab katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Ya, dengan penyerahan diri kita, maka Tuhan bertindak. Dia akan memunculkan kebenaran dan juga hak kita, ya sehingga apa yang menjadi bagian kita yang seharusnya, maka Tuhan yang akan memunculkan itu. Dia Tuhan yang akan memberikan itu bagi kita. Jadi kalau engkau nggak ngerti tentang hidupmu harus bagaimana, aku pusing bingung, sekarang waktunya serahkan hidup kepada Tuhan. Mari belajar, ya istilah macam-macam ya. Belajar mengandalkan Tuhan, gandul Gusti, ya ada hal-hal yang lain lah istilah-istilah itu. Intinya adalah kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Dengan kita menyerahkan hidup berarti kita mempercayai Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Tuhan berkuasa pegang kendali atas hidup kita. Tuhan berkuasa untuk menolong kita dari pergumulan kita, membawa kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Bahkan seringkali keberuntungan pun menyertai hidup kita ketika kita menyerahkan hidup kepada Tuhan dan selalu percaya kepadanya. Sebab kalau Tuhan sudah bertindak, tidak ada kuasa apapun yang bisa menghentikannya. Kalau Tuhan bertindak untuk hidup kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Perkara-perkara yang luar biasa, dahsyat dan ajaib Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan diingatkan melalui firman-Mu ini, bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami kepadamu, ketika kami terus mempercayai Engkau, bahkan mempercayakan seluruh hidup kami kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan akan bertindak bagi hidup kami. Engkau akan memunculkan kebenaran kami. Engkau juga yang bahkan akan memberikan hak kami seperti terang. Jadi artinya tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua terlihat jelas. Ketika Tuhan bertindak, tidak ada yang mustahil. Dan ketika Tuhan bertindak, tidak ada kuasa apapun yang sanggup menghentikannya. Kami serahkan hidup kami Tuhan, dan kami mau tetap percaya dan selalu percaya kepadamu. Kami percaya Engkau akan bertindak, dan kami percaya Engkau juga yang akan menolong hidup kami dari segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami juga dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, maju terus, semangat terus. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.